hari ini adalah tema soal menjadi LO artis internasional, dan hari ini sudah hadir salah satu tim di Radio Indonesia. Beliau adalah andalan untuk urusan hospitality artis. Kemarin kita sudah sempat bahas soal hospitality, dan ini adalah salah satu profesi yang memang ada di bawah divisi hospitality, yaitu liaison officer atau lebih biasa disebut sebagai LO artis internasional. Ada Gregory Vincent. Selamat sore Gregory Vincent. Sudah bergabung? Selamat sore. Iya. Gimana kabarnya sore ini? Sangat baik. Baik ya. Baik, Gregory Vincent. Aku manggilnya biasanya Mr. Greg. Mr. Greg? Iya. Yes, Mr. Taufik. Semuanya juga yang udah gabung. Iya. Selamat yang sudah bergabung, dan saya juga perlu mengingatkan apabila ada pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada Mr. Greg, silakan saja tinggalkan kolom komentar di live Instagram Recom Squad. Dan kemarin dan tadi kita juga sudah sempat kompil beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nanti akan saya jadikan satu dengan pertanyaan saya. Semoga bisa menjawab yang menjadi keingintahuan teman-teman soal profesi liaison officer ya. Baik, Mr. Greg, kita punya waktu sekitar 45 menit sampai dengan jam 17 nanti. Jadi, menyingkat waktu, saya ingin tanya-tanya nih soal profesi LO-nya. Mr. Greg, mulai jadi LO itu sejak kapan? 2004 apa 2005? Ya. Sebelum mengenal Raja Indonesia ya malah ya. Kenapa? Sebelum mengenal Raja Indonesia. Ya, 2004-2005 awalnya. Perkenalan awal dengan Raja Indonesia waktu itu bagaimana Mr. Greg? Pentatonix. Oh iya betul, waktu itu Raja ada konser di Jakarta, kemudian pastinya butuh liaison officer di Jakarta. Nah, awal-awal mula sebelum di tahun 2004-2005 itu pekerjaan LO, profesi LO yang dilakukan oleh Mr. Greg itu biasanya handle artis siapa aja? Lumayan ya, dari yang 2004 itu banyak kan kayak indie ya, artis indie underground dari Kanada. Waktu itu festival musik di Indonesia tuh mereka ngundang artis barat, artis luar negeri, dari situ, dari indie. Terus ya dari Pentatonix, Dream Theater, Yani, kemudian ada Megadeth, ada Mariah Carey, Air Supply, apa lagi ya? Coba lihat contekan dulu. Extreme, Judas Priest, Diana Krall. Apakah semuanya artis internasional di awal profesi menjalani sebagai LO ini? Apakah sudah langsung memutuskan untuk saya spesialisnya adalah artis internasional, atau memang dimulai dari profesi apa dulu terus menjadi LO? Memang waktu itu pas pertama kalinya memang sudah langsung artis internasional. Jadi ya mungkin keterusan, tapi memang waktu itu dibutuhkannya internasional. Terus internasional baru pertama kali artis Indonesia, perdananya itu Tulus Monokrom. Oke. Itu artis Indonesia pertama malahan. Iya. Tulus Monokrom, ya. Tulus dihandle oleh dari seorang Gregory Vincent. Oke. Greg mau tanya lagi, tadi juga sempat ada pertanyaan sih, kenapa tidak jadi gitaris saja? Memang profesi sebelum menjadi LO, apakah tampang musisi soalnya? Ya, dulu memang pernah naik turun panggung. Dulu band saya dulu dengan Cindy Fatika, Gallery. Terus sudah itu ada band namanya Seven. Terus setelah itu Flip dengan Iqmal Tobing dengan Derry Neo. Tapi sampai sekarang sih masih kadang-kadang ngumpul ngeband atau ya main gitar sendiri masih. Tapi 80% memang di belakang panggung sekarang.
Oke, ya. Ngomong-ngomong soal menjadi LO artis internasional, itu apakah profesi itu ada certified-nya ya? Yang saya tahu sih mungkin ada, tapi kalau saya sendiri nggak pakai, jadi memang otodidak ya. Dan memang kalau saya sendiri nggak ada certified-nya. Tapi saya dengar sih ada, katanya ada sekolahnya atau ada certified-nya, tapi saya belum tahu secara detail. Tapi setidaknya background atau latar belakang Gregory Vincent yang dulunya memang musisi gitu ya. Jadi kemauan soal artis, keinginan artis di atas panggung seperti apa ya rata-rata. Ya itu dia. Ya, jadi ketika lagi ngeband ya tahu gimana perlunya. Kalau lagi di belakang panggung jadi LO juga tahu, jadi ya mungkin memang saling melengkapi ya, saling belajar lah. Oh iya, ada komentar ini Faisal Aljar, ada mas ternyata di LO itu memang ada sertifikasinya, betul yang bisa. Nah, halo Faisal. Halo, ya. Oke, Greg, kalau ngomongin soal artis internasional, artis terkenal, artis besar, artis dunia itu, ada teknis atau kesulitan nggak selama handle mereka? Kendalanya seperti apa kira-kira? Sejauh ini belum ada kendala berarti karena ini semua kan kerja tim. Jadi tentunya dari tim hospitality, Mr. Julian, dari semua produksi, semuanya tuh bantu lah, saling bantu. Jadi nggak kerja sendiri, jadi memang saling bantu. Nggak ada sih, belum ada kendala-kendala yang gimana ya, berarti lancar-lancar aja karena memang teamworknya bagus semua, selalu bagus teamworknya. Ya pasti karena kalau kita ngomongin soal profesi LO itu juga adalah representatif dari promotor gitu ya. Ya. Promotor itu disampaikannya lewat Greg kemudian menyampaikan ke artis, kemudian dari keinginan artis pun lewat Greg kemudian ngomongnya ke promotor gitu. Ya, nah, jembatannya. Betul, di dalam tubuh promotor itu sendiri ada banyak sekali ada banyak sekali koordinasi antar divisi ya yang terhadap artis. Oke, Greg. Tadi sudah menyebutkan ada beberapa artis internasional yang sempat diambil, ada Mariah Carey, ada Westlife, kemudian ada Extreme, Scorpion, Whitesnake dan macam-macam gitu. Dari semua artis internasional itu ada cerita yang paling berkesan nggak buat Gregory Vincent? Semua berkesan sih, tapi ada beberapa misalnya mungkin dari layar panggung. Ya, mungkin sebenarnya kalau cerita berkesan ada beberapa, tapi memang nggak langsung ke artisnya ya, karena kembali lagi LO itu kan lebih sering ke tour manajernya, ke pimpinan rombongan, nggak ke artisnya langsung. Jadi yang saya ingat cepat sekarang yang saya bisa cerita tuh Mariah Carey, tour manajernya Mariah Carey, udah selesai, kita udah pulang, semua udah pulang di Jogja, konsernya saya udah pulang ke Jakarta. Kalau nggak salah 3 atau 4 hari berikutnya tuh ada konser Guns N' Roses di GBK. Nggak tahu sehari sebelum konser saya terima email dari tour manajernya Mariah Carey itu. Dia bilang terima kasih atas kerja kerasnya, ini tiket Guns N' Roses. Jadi ternyata dia tour manager Jason kenal dengan tim dari Guns N' Roses itu. Jadi email nih ada teman ini Gregory minta tiket, dikasih tiket. Oke. Tapi ada cerita berkesan di balik layar dengan artis-artis internasional berkesan semua ya. Kalau pasti ketika mereka selesai mengucapkan terima kasih, itu pasti tentunya berkesan. Yani itu udah masuk bandara, udah masuk pintu bandara, nggak tahu dia keluar lagi, terima kasih peluk saya, baru dia masuk lagi. Kalau lagi konsernya Limp Bizkit
saya dipanggil ke depan panggung, ke atas panggung untuk naik ke atas panggung. Saya bilang penonton untuk menghypekan suasana. Saya suruh panggil karena mungkin kan bahasa lokal ya. Jadi Greg, kata Fred Durst, suruh mereka lompat. Jadi saya ke depan panggung, saya ngomong, ayo lompat semua. Gitu. Jadi itu termasuk berkesan juga. Oke. Nah. Dan satu air supply selalu sudah dua kali air supply selalu di atas panggung. Sebelum lagu berikut, saya mau terima kasih Gregory yang ada di sana. Dia nunjuk saya di penonton. Saya kan suka nonton, dia nunjuk. Gregory yang udah bantu kita dari kita datang selama di sini. Ayo semua tepuk tangan. Ya. Satu lagi, Kenny G. Tapi Kenny G ini bukan Pramana Jazz. Sebelumnya Kenny G lagi di panggung. Oh ya, hari ini ulang tahunnya Greg. Coba Greg maju ke depan dulu. Semuanya tepuk tangan buat Greg. Happy birthday, Kenny G. Greg, komunikasimu dengan manajer artis atau dengan artis atau dengan krunya artis gitu setelah konser selesai atau festival selesai, apakah masih berlanjut? Ya, kadang masih berlanjut ya. Beberapa masih cuma komen-komen nanya. Gitu. Cuma just say hi atau waktu awal tahun banjir banyak yang nanya, dengar banjir, kamu gimana? Baik-baik, keluarga, pasti mereka tanya. Atau Happy New Year atau ada kadang-kadang. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Greg. Bagaimana cara cairin suasana saat pertama kali jadi LO artis internasional? Nah, mungkin Gregory. Bagaimana cara cairin suasana saat pertama kali jadi LO artis internasional? Mungkin Gregory Vincent bisa ceritakan pengalaman pertama kali ketika terus kemudian handle artis internasional, cara mencairkan suasana pertama kali dengan manajer artis atau dengan artisnya itu bagaimana? Sebentar. Ini mungkin tips-tipsnya ya, begitu terus kemudian kita dapat. Nah, kalau yang memang dari 2004 pertama mencairkan sih memang suasananya sudah mencair ya, karena mereka waktu itu kan artis indie. Senang datang kemari memang sudah cair suasana. Kalau kemari begitu ya, mungkin dengan artis yang lebih besar, biasanya ya kalau sudah datang bandara dalam perjalanan pasti saya cerita. Kalau di Jogja saya sedikit cerita tentang Jogja. Oh ya terima kasih. Jadi ngobrol. Jadi memang ngobrol misalnya konsernya di mana, atau ngobrol aja mengenai konsernya atau mengenai artisnya. Misalnya kita tahu ya sedikit riset artisnya, mau ngeluarin album baru, ya kita ngobrol, tanya gimana ya kalau albumnya atau apa. Jadi memang harus ngobrol. Intinya ngobrol. Jadi bridgingnya dengan obrolan ya, baik itu secara materi-materi Gregory Vincent juga karena sedikit riset tentang artis siapa yang akan dihandle oleh. Greg, gitu. Nah, kadang mereka juga di mobil bertanya juga, begini ya, begitu ya Pak, ya jadi ngobrol. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Umu, Mas Vincent, ceritain dong gimana nge-LO-in Westlife di Borobudur kemarin. Selebihnya terima kasih sekali sudah dibolehin foto bareng sama Westlife. Ini namanya sudah sangat familiar. Ini Westlife Indonesia sepertinya ya. Gimana kemarin sempat LO-in Westlife di Borobudur dan Sambokong baru saja kemarin. Iya, sangat unik karena memang kan kita kerjasama jadi timbal balik kerjasama dengan agent atau tim juga local agent atau tim yang bawa jadi kita kerjasama. Jadi sektokan mereka gimana, kita gimana, tapi kerjasama. Lucu sih memang waktu di bandara banyak fansnya, terus bisa foto, terus di hotel sangat berkesan. Merekanya baik-baik, Westlife-nya sangat baik. Oke.
Nah, Greg, tadi melanjutkan soal yang bagaimana cari suasana. Gimana caranya ya, membangun komunikasi antara artis, dirimu dengan artis, membangun komunikasi yang baik dengan artis. Ya itu, dari pertama ketemu mereka mendarat sudah ngobrol, sudah bisa ada yang nyambung obrolannya, terus sudah ya komunikasi aja, memang komunikasi ya. Terus kalau ada apa-apa, paling saya bilang, kalau ada apa-apa, telepon atau SMS atau WhatsApp, tanya aja kalau ada yang mau tanya. Begitupun saya bilang kalau saya mau tanya ya dari promotor, yaitu bridging tadi, jadi saling nanya aja. Oke. Apakah diskusi, ya. Untuk membangun kedekatan dengan para manajer atau artis itu, apakah terus kemudian ada job-job yang terus kemudian kamu sembilin di antara obrolan gitu, air begitu? Iya, ada joke atau ada cerita. Biasanya kalau musisi rock gitu ya, pasti saya cerita ke gitarisnya, ini Pulau Jawa, kelahiran ibunya Eddie Van Halen, gitarisnya Van Halen. Mereka langsung wow, oh ya, wah senang sekali bisa di Jawa. Sampai ya mana kadang-kadang gitarisnya itu sendiri jadi grogi mau main karena dia tahu mau main di tanah Jawa, tanah kelahirannya ibunya Van Halen. Seperti si Nuno Extreme, dia langsung jadi grogi. Jadi dia waktu itu memang sempat bolak-balik venue karena dia mau alatnya perfect. Jadi dia ulang-ulang sampai perfect karena dia grogi. Wow. Jadi dia yang grogi. Nah, Mr. Greg dirimu juga sempat handle artis-artis yang biasanya artis internasional ya, yang tampil Prambanan, di Borobudur, kemudian di Sampokong gitu kan. Itu kan ada tempat-tempat yang Yogyakarta, ya. Jakarta begitu. Nah, ada nggak respon-respon mereka terkait, wow ini tempat bagus? Yang sudah pasti itu Prambanan Jazz atau di Prambanan, batik musik, Prambanan Jazz itu schedule tuh bisa molor atau ya bisa bukan molor ya, bisa schedule-nya itu bisa nambah 30 menit karena mereka foto-foto dulu Prambanannya, terus mereka tanya-tanya, ya saya jelasin Prambanan, Roro Jonggrang, 1000 Candi sebelum matahari terbit. Oh wow, mereka senang sekali. Nah, ini banyak sekali keingintahuan teman-teman terkait dan ada di balik panggung, sebuah panggung besar begitu ya. Cerita dong tentang riders artis yang paling aneh atau paling unik saat Mr. Greg menjadi LO. Riders aneh atau unik sih enggak ya, masih normal. Maksudnya semua ada hitam di atas putih. Tidak ada yang mendadak. Tapi kalau menyambung cerita Mr. Julian minggu lalu ya mungkin kadang jumlahnya misalnya minuman sudah disediakan 5 buah, minta nambah. Tapi kalau unik sih enggak ya. Tentunya lebih besar artis, tentunya lebih demanding, lebih ya kayak biasanya ada permintaan khusus mobil yang biasanya artis mobilnya ini, atau mereka minta khusus mobilnya yang lebih lagi, itu paling suka terjadi. Tapi itu sudah di-emailkan sebelumnya kan dengan Mr. Julian, dengan Mr. Taufik. Selalu kan saya dapatnya selalu dari Mr. Julian. Kalau di hospitality itu dapat dari Mr. Julian ini. Nah, jadi tinggal nggak ada yang enggak sih. Nggak ada yang sampai mendadak yang saya ingat ya. Ya, karena sebenarnya komunikasi riders itu sebelum sampai ke Mr. Greg memang sudah dilakukan oleh tim di divisi hospitality, apalagi terkait siapan menuju sebelum mereka sampai ke Indonesia gitu. Tapi dari pengalaman menjadi LO gitu, ada nggak ya artis yang resik gitu, meskipun terus kemudian secara riders sudah dipenuhi semua, tapi secara secara kooperatifnya atau ya bisa dibilang artis yang ini agak resik ya si artis gitu.
Hmm, Ya perlu sebut nama sih, cuman iya. Kayaknya ada sih satu atau dua eh riders yang memang sebenarnya riders itu kan ada yang memang riders dihabiskan seperti makanan atau ada riders berupa benda yang kita dari promotor atau dari kita sewa terus untuk dikembalikan. Ada beberapa yang barangnya nggak balik. Ya, ada beberapa barangnya yang balik. Jadi perintilan sih mungkin apa ya, speaker atau ya ada tuh yang barangnya beberapa barang nggak balik. ya paling pengalaman uniknya gitu ya. Reseknya itu Ya. lebih ke mereka lupa kalau itu adalah barang yang sebenarnya. Ya. Ya, tapi ya namanya juga artis ya. Ya. Dan mungkin artis yang lebih muda ya, semakin muda umurnya juga, ya maksudnya ya kan mereka tentunya sangat apa ya, senang, sangat ya lebih muda kan, emosinya kan lebih kadang kan lebih meluap. Ya. Ya. Baik, teman-teman saya ingatkan lagi apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait LO, keingintahuan teman-teman terkait profesi LO, ini mumpung ada Gregory Vincent di sini, silahkan bertanya-tanya. Tinggalkan kolom komentar di live Instagram Recomspot. Jadi nanti mungkin secara langsung Gregory Vincent bisa akan membantu menjawab. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mas Greg pernah nggak stres waktu nge-LO? Merasa stres gitu, mungkin ada permintaan banyak. Stres dalam arti begini, ada 30 dalam rombongan itu terdiri dari 34 orang, 34 nama, 34 orang ya, 34 personel, 34 packs. Nah itu mendarat pesawatnya itu nggak bareng. Itu yang paling pertama, karena mendarat jadi mendarat 3, 4, terus mendarat 2, terus mendarat 1. Ada yang cuma beda 1 jam, ada yang beda setengah jam, ada yang beda 2 jam, ada yang beda sehari 2 hari. Tapi itu yang paling pertama. Tapi itu maksudnya bukan stres yang karena riders atau apa, tapi memang jadwal kedatangannya yang banyak sekali. Itu kadang-kadang beruntung kalau yang terjadi kalau kayak di Jogja kan memang bandara lama kan, COG kecil, jadi ya memang bolak-balik. Untuk sebuah profesi LO sendiri kan juga profesi LO artis ya, itu biasanya akan nempel ke artisnya, akan nempel ke manajernya, atau akan nempel ke krunya, atau kemudian bisa ceritakan untuk dalam apa namanya satu artis internasional saja itu kira-kira dibutuhkan berapa LO handling mereka? Iya, biasanya kalau yang tadi kayak 34 orang tadi, mereka kebagi 3, atau yang paling banyak sejauh ini saya tuh Mariah Carey 52 orang, terbagi 3, party A, party B, party C. Biasanya A adalah artis atau yang di sekitar artis, tour manager, party B biasanya bandnya, musisinya, party C itu krunya, teknisinya. Nah itu jelas 34-52 orang nggak bisa jadi bagi itu, jadi biasa dibantu party A, misal saya, nanti party B ada LO-nya, party C ada LO-nya lagi. Nah biasanya di pembagian LO tadi, Mr. Gate banyak yang handle nempel di A atau di manajer, di artis ya, artis, manajer, personil band, tour manager, atau kalau dia artis seperti Mariah Carey ya artis dengan tour manajernya. Oke. Rata-rata artis internasional. Kemudian pengen tahu banget sih, Mr. Derek itu menguasai berapa bahasa? Cuma bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Cukup Inggris ya. Segitu banyak artis internasional ya. Dan mereka juga yang seperti Europe waktu Boyolali, Volcano Rock, mereka kan Swedia ya. Mereka memang ngomongnya di antara mereka bahasa Swedia, tapi semua bisa bahasa, kebetulan tentunya bisa bahasa Inggris, jadi komunikasinya bisa dengan bahasa Inggris. Oke. Saya mau buka pertanyaan lagi dari teman-teman.
terkait profesi LO, selama menjadi LO, ada nggak yang dari Jim Angela? Ada nggak artis yang pengen banget di LO-in tapi sampai sekarang belum kesampaian? Ya banyak ya. Semua yang belum pernah saya LO-in ya mau saya LO-in. Tapi kalau yang belum ya pengen sekali. Banyak ya kalau dari rock, Ozzy Osbourne, Metallica, Pearl Jam, kalau dari pop, Coldplay, banyak sih ya semua yang belum saya LO-in mau saya LO-in, pengen, belum kesampaian. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Simpson in Icon. Ada nggak artis yang mau performance, moodnya lagi jelek, akhirnya bikin delay konser? Sebentar. Moodnya jelek, enggak. Kalau delay konser bukan karena mood yang saya ingat ya, tapi mungkin kendala teknis, entah jalannya macet atau entah persiapan pakaian atau persiapan make up kalau perempuan, atau hujan, atau mungkin ya, jadi bukan karena bad mood tapi keadaan sekitar memang teknis gitu ya, cuaca itu sih. Jadi bukan karena bad mood, nggak ada ya. Makanya dari awal mendarat harus dibikin good mood supaya nggak terjadi delay karena bad mood. Oke. Ngomong-ngomong soal good moodnya seorang manajer artis atau seorang artis gitu, ada nggak sih do and down-nya ketika pertama kali ketemu dengan mereka? Ada apanya? Ya, do and down. Mungkin dunia ngobrol gitu ya? Ya ngobrol kembali tadi, ngobrol, tahu, ya atau bacalah, kayak kita baru pertama kali ketemu orang kan kita bisa baca. Ada juga memang yang nggak seneng ngomong atau memang orangnya pendiam, ya sudah kita ikut pendiam. Gitu. Kalau ada yang dia nanya dengan kita pancing sedikit, oh ya dianya ngomong terus, ya udah kita ngobrol. Ya langsung baca karakter, baca karakter dengan cepat. Dari sekian pengalaman itu, Greg, mungkin bisa ceritain yang dan itu yang apa? Yang kira-kira jangan pernah dilakukan oleh LO pada saat pertama kali ketemu dengan manajer artis atau dengan artisnya. Jangan foto. Oke. Ya foto sembunyi-sembunyi dulu lah, atau ya nggak apa-apa, atau ngomong dengan tour manager. Biasa kan saya mau foto karena perlu dokumentasi sudah mendarat. Oh ya silakan foto, tapi jangan foto untuk pribadi ya gitu. Jangan, pasti jangan. Terus ke down-nya tuh ya kalau dalam perjalanan yang ini sih jangan ngaret, selalu tepat waktu, terus jangan yang ada yang mendadak gitu ya, atau yang ada yang berubah mendadak ya didiskusikan. Jadi jangan foto. Ya itu sih pertama, kalau yang saya bisa ini jangan foto, biarin aja dulu, ngobrol aja dulu. Iya, betul itu ya, jangan foto. Karena rata-rata artis internasional itu mereka melakukan tur perjalanan panjang gitu. Jadi ya ada beberapa artis internasional, diva atau yang artis internasional yang punya wanita gitu kan, mereka butuh penampilan lebih baik ketika di dalam di jadi memang komunikasi dengan artis itu butuh apa perlu. Ya mereka juga udah bilang kalau memang untuk artis ini make up wardrobe-nya misalnya perlu 2 jam. Tentunya kan ada rundown, ada schedule, itu sudah sebelumnya mundur 2 jam untuk wardrobe, untuk ini. Jadi sudah
sudah dipikirkan sebelumnya, seperti batik musik festival, pakai batik. Tentunya sudah ada jam-jamnya, oh ini mau fitting batik, mau coba batik, jam segini, hari ini, semua sudah ada. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi nih Greg. Mas Greg mau tanya dong, kenapa, ini pertanyaan buat kita sebenarnya. Mas Greg mau tanya dong, kenapa kalau buat profesi LO, kenapa promotor tidak pernah buat kesempatan buat volunteer? Ada nggak sih volunteer di LO? Nah, itu saya nggak tahu tuh, ya kenapa. Mungkin nanti ada Mr. Julian bisa jawab. Iya sebenarnya ya. Kenapa dari nggak ada volunteer? Tapi mungkin pernah ada deh. Tapi memang kalau artisnya banyak ya tentunya kan volunteer. Tapi kalau untuk yang bintang utama atau headliner memang belum ya. Nggak tahu, mungkin dari Mr. Julian sudah bergabung, bisa bantu jelasin. Ya, sebenarnya kenapa dari promotor tidak membuka kesempatan volunteer untuk LO? Sebenarnya kita buat kesempatan sebenarnya, tapi butuh proses seleksi itu tadi. Kenapa menempatkan LO profesional, LO yang yang sudah berpengalaman untuk kita tempatkan atau untuk ditempelkan kepada artis yang besar gitu. Cuma ada beberapa memang volunteer tetap dibuka kesempatan buat jadi LO sebenarnya. Cuma itu tadi dari promotor memilih yang sudah terbiasa ya, yang kita tahu kerjanya seperti apa. Itulah kenapa kita juga itulah kenapa di Comscore juga sebenarnya ada itu tuh untuk mencari bibit-bibit unggulnya orang-orang yang benar-benar bisa bekerja di event. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari SBD Tiang. Mas Greg mau nanya dong, kan kadang-kadang acara gitu nggak sesuai sama rundown atau rencana atau plan gitu. Nah, gimana cara nge-handle biar acara berjalan sempurna? Nge-handle artis dan koordinasi dengan penyelenggara maksudnya. Ya, itu biasanya di hari H, itu biasanya di hari show dari pagi itu kan semua sudah numpuk tuh di venue. Sudah ada hal-hal yang dilakukan persiapan. Nah, itu biasanya sudah ketahuan tuh. Akan hujan. Yogyakarta terakhir kan hujan tuh. Whitesnake siangnya. Nanti dengan dari show manajemen, dari tim produksi akan mengkalkulasi atau akan diskusi, mundur 15 menit, mundur setengah jam. Pasti cepat komunikasi. Tapi biasanya dari mereka dulu, dari yang orang langsung di lapangan di venue dulu, dari show manajemen, produksi yang langsung berkaitan, mereka diskusi, hasil gimana, sudah ada hasilnya, nanti tinggal saya sampaikan ke artisnya. Nanti kalau artisnya oke, kalau artisnya jangan misalnya setengah jam deh, 15 menit bagaimana mundurnya, ya nanti dikembalikan lagi, mintanya 15 menit, nanti pasti akan ketemu hasilnya. Dan semuanya mau itu mundur atau tidak, kalau memang sudah diputuskan bersama, ya sudah jalan acaranya. Oke. Greg, ini juga ada pertanyaan lagi dari Julian Pasaribu. Kalau semisal akomodasi dari panitia belum siap, gimana nih handle artisnya? Jadi semisal check-in-nya biasanya kan rata-rata check-in setelah jam 2 siang gitu. Tapi penerbangan dari luar ke Indonesia, masuk ke Indonesia itu, atau sudah sampai di Jogja itu pada pagi hari. Nah, nge-handle artisnya itu bagaimana? Oke, kalau pertanyaannya, saya tadi lihat pertanyaannya, sebentar. Kalau dari panitia, kalau akomodasi dari panitianya belum siap tuh bagaimana? Saya tanya balik, panitianya kemana? Sampai nggak siap, tapi nggak pasti siap. Cuma maksudnya kalau dari hotel, ya itu kayak biasanya sering di Jogja itu kedatangannya pagi. Ya sudah di email sebelumnya. Waktu check-in-nya nggak ini. Ya memang biasanya terus dengan pihak hotel. Jadi hotel, artis, promotor, mereka akan berdiskusi, nanti hotel coba terus,
dan sejauh ini aman-aman sih, nggak ada yang pasti diutamakan yang A, party A biasanya yang artisnya dulu bisa dengan kerjasama dari hotel bisa untuk check in untuk masuk duluan bisa, tapi memang unik kalau di Jogja itu ya bandara lama kebanyakan penerbangan dari luar negeri itu pagi. Nggak tahu ini nanti YIA yang baru pendaratan dari luar negeri saya belum cek karena belum sempat, jadi pasti begitu ya, diskusi terus sama ada kendala di panggung pasti diskusi dengan orang panggung, ada kendala di hotel pasti diskusi dengan orang hotel. Iya, betul. Jadi memang intinya sih komunikasi ya sebenarnya. Iya. Profesi LO adalah representatif dari promotor, jadi segala jembatan komunikasinya itu ada di LO gitu. Yeah. Jadi rata-rata kendala pada saat hari-hari itu adalah lebih ke permintaan dadakan. Tapi rata-rata memang sangat jarang terjadi karena jauh-jauh sebelumnya kita sudah komunikasi. Profesi LO pun juga kadang-kadang juga sudah mulai dilibatkan jauh-jauh hari untuk ada di loop email koordinasi dengan pihak manajemen yang sekiranya mempunyai potensi konflik atau kendala pada saat di hari H itu tetap bisa mungkin diselesaikan email begitu ya. Jadi pastikan ya, mau dari promotor, dari saya, pastikan kalau ada kendala ini nanti kalau di event berikutnya bagaimana mengatasinya, terus berbenah terus untuk cari solusinya. Ngomong-ngomong soal profesi LO, suka duka di profesi LO itu apa? Ini kan pekerjaan utamamu ya, kamu adalah orang profesi LO. Suka dukanya ketika seorang, ya apalagi sekarang kan di mana-mana ditunda, event cancel gitu, terus kemudian bagaimana nih kamu menyikapinya? Ketika sedang bekerja, ketika sedang dari persiapan dari mulai persiapan konser ya atau acara atau festival dari kita mulai hari pertama mulai tim berkumpul sampai selesai, nggak ada. Kalau duka sih nggak ada ya, suka terus karena enjoy, karena kita senang kita terus didukung tim yang tidak hanya kerjanya baik tapi secara personal juga baik, seru gitu ya, timnya seru, jadi ya suka terus, suka terus, nggak ada kendala itu Pak ya, kendala teknis gitu, kita tinggal disolusikannya gimana. Jadi kalau mengenai masalah sekarang karena banyak acara yang tertunda, enggak sih, maksudnya enggak. Ya kan tertunda, tinggal tunggu aja. Seperti yang baru diumumkan kemarin, Prambanan Jazz 34 Juli menjadi 31 Oktober, 30 Oktober, 31 Oktober, 1 November. Ya udah, tunggu aja. Ya, yang belum tahu itu Prambanan Jazz mundur ke 30, 31, 1 November. Oke. Terus aktivitasmu apa, Greg, selama menunggu, selama pandemi ini? Kita sedang beristirahat, sedang menyiapkan yang buat belajar pakai Zoom. Terus pasti ya ada waktu, tentunya keluarga di rumah, beres-beres rumah. Terus ya untungnya di masa karantina atau masa work from home, stay at home ini kan internet masih jalan, jadi browsing, belajar atau lihat informasi apa artis, misalnya yang pernah Whitesnake yang baru ngemain Yogyakarta, mereka ngapain aja, baca-baca, ya browsing lah, banyak browsing. Oke. Jadi ngomong-ngomong soal profesimu ini, bagaimana kamu mengembangkan kapasitas pribadimu untuk ada di profesi ini, atau terus kemudian belajarnya ada di website apa, atau kamu belajar ada punya idola siapa gitu dengan profesi hospitality ini begitu? Kalau itu belajar otodidak.
Tapi dulu kan dari dulu memang acara musik tuh ya saya sebut namanya kan sering dulu Java Musik Indo ya, Om Adri Subono. Waktu itu kan tentunya yang menjadi LO dulunya setiap acaranya Om Adri itu adalah Melanie Subono. Ya banyak dulu sempat ngobrol, sempat memperhatikan. Itu jadi nggak ada buku, tidak melihat ya, jadi hanya mengamati aja. Dan setiap artis selalu kan belajar juga diri sendiri, belajar. Dan juga banyak teman-teman LO lain di acara lain, misalnya saya nggak ikut acara A, tapi kenal teman-teman kan banyak semua teman-teman LO, oh mereka cerita, oh begini, begitu, belajar. Jadi ya tukar pikiran sesama LO, komunikasi, itu sih. Oke, kita masih punya waktu sekitar 6 menit lagi, Greg, tidak terasa ya, 45 menit. Ya, kayaknya harus part 2 deh. semua kayaknya harus part 2. Julian harus part 2. Ya, pasti yang pasti semua kalau ditanya setuju part 2 untuk semua, April semua part 2 pasti semua pada setuju. Nanti kalau selesai kita part 2. Iya, karena ternyata 45 menit itu sangat singkat sekali kalau kita ngomongin soal kita di balik layar ya. Terus kemudian nanti ceritanya Greg ketemu sama si artis siapa, masing-masing itu pasti punya banyak sekali ilmu-ilmu gitu ya. Ketemu artis baru, dapat ilmu baru gitu. Nah, terkait dengan komunikasi, terkait dengan pandemi ini, ada nggak dirimu juga melakukan komunikasi dengan pihak manajemen artis gitu? Sekadar basa-basi begitu. Ya, ada ya paling nanya gimana di sana. Ya, memang acara musik nggak ada. Oh, sampai kapan? Ada yang tanya. Jadi sampai kapan? Ya, waktu itu sebelum pengumuman Prambanan Jazz kemarin, ya sejauh ini yang terdekat Prambanan Jazz bulan Juli. Gimana di sana? Waktu itu dia itu dari Amerika. Jadi saya tanya gimana di sana? Wah, di sini sampai akhir tahun nggak ada. Oh, ya jadi ya ada ngobrol gimana, take care, stay safe, ya pasti komunikasi. Oke, Gregory, Mr. Greg, buat closing statement nih, dirimu mungkin punya tips untuk Recom Squad yang mau belajar, sudah menampilkan background aslinya ada di mana beliaunya. Oh, memang benar ya, profesinya dia adalah gitaris. Mungkin part 2 nanti bisa langsung jamming. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Gimana tips-tips buat Recom Squad yang pengen belajar atau pengen punya profesi seperti Mr. Greg ini sebagai LO artis. Mungkin mulai dari LO artis nasional dulu, kemudian LO artis internasional. Iya, pertanyaan yang bagus. Harus apa ya? Karena kan kita itu mengurus entah dia artis atau manajer atau kru, dia kan itu kita ngobrol dengan tentunya sesama manusia, sesama kepribadian lain. Jadi kita memang harus tahu dulu. Mau dibilang psikolog, ya kayak psikolog ya. Mesti tahu ya baca karakter itu dulu, gimana ya itu kalau ternyata orangnya nggak suka ngomong, ya udah kita ngomong seperlunya, berangkat jam 5 udah nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja, berangkat jam 5 karakter ngomong, itu untuk artis lokal ya, itu tepat waktu, yang udah mendasar tepat waktu, jangan yang mendadak tanpa itu, jangan ambil keputusan sendiri, selalu diskusi dengan koordinator. Kalau saya sering dengan Mr. Julian, koordinator, atau dengan Mr. Taufik, tanya ini gimana, baru kita putus, baru, oh ya begini aja Greg, baru nanti saya lakukan. Terus kalau udah ke artis internasional, ya tentunya yang pertama dan utama bahasa Inggris. Ya. Dan untuk memulai ya memang dari volunteer dulu, melihat masuk, melihat backstage, itu backstage gimana,
ini ruangan apa, harus tahu cepat. Ditanya toilet di sebelah mana? Sebelah sana. Catering untuk makan di mana? Sebelah sana. Harus cepat ke venue itu harus cepat. Nah, setelah artis pulang setelah artis meninggalkan venue atau terus kemudian kembali atau terus kemudian si Mr. Greg setelah selesai mengantarkan artis ke bandara gitu, biasanya ada evaluasi setelahnya nggak, Mr. Greg? Iya, Pak, tentunya ada ya, tapi hanya kemarin ya itu mungkin yang tadi misalnya ada kendala acara yang akan tertunda 15 menit atau setengah jam, pasti karena kan saling waktu mungkin evaluasi mungkin dari pihak promotor atau kayak koordinator dari Mr. Julian tanya waktu kemarin tertunda itu gimana artisnya, oke nggak, mereka welcome, mereka senang, nggak apa, fine, terus waktu makanannya kita nggak bisa ngasih makanannya kasih B, mereka gimana? Nggak kok, fine. Jadi pasti ya diskusi lah sebenarnya ya, diskusi evaluasi. Kalau evaluasi sih mungkin evaluasi seperti duduk berhadapan-hadapan di meja ya, enggak, tapi diskusi aja sih, setelah diskusi ngobrol aja, setelah ngobrol acara yang sudah. Atau mungkin next time lebih baik kalau mungkin posisinya kata artis kalau toiletnya tuh kejauhan mungkin, mungkin tinggal cerita itu mungkin besok didekatkan posisi toiletnya. Jadi ya evaluasinya hanya sebatas begitu sih. Ya diskusi. Oke, Mr. Greg, terima kasih ya waktunya buat hari ini, luar biasa sekali. Mungkin kita akan bikin LO Artis Part 2 kali ya, apabila kemudian nanti mulai kondusif begitu, atau Mr. Greg pas lagi kita bikin pick up academy. Anytime. Hospitality Part 2, sponsorship Part 2, media relation Part 2, videografi Part 2, fotografi Part 2, tiketing belum ya? Tiketing Part 2, Mr. Asop Part 1 sampai Part 7. Kita ngabuburit gitu, kita sampai ketemu lagi di kesempatan yang baik lainnya gitu. Terima kasih Mr. Greg. Terima kasih yang udah gabung, sampai ketemu di acara-acara Raja Wali. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram Recomsort Teman Ngabuburit episode ke-9 bersama Gregory Vincent, dan juga terima kasih saya juga kepada Prambanan Jazz Festival, Yogyakarta Festival, kemudian Mochos Festival, Batik Musik Festival, Borobudur Symphony, e-konser, Alimi Pictures, dan Recommerce.id, official merchandise-nya, semua eventnya Raja Indonesia. Dan untuk teman-teman, next episode-nya di hari Senin, Rabu, dan Jumat, kita akan membahas tentang solo manajemen konser bersama Asti Wendra. Dan yang paling spesial ada sesi Meet the Founder, kita akan ketemu foundernya Prambanan Jazz, foundernya Yogyakarta, e-konser, Batik Musik Festival, dan event-event keren lainnya. Di Teman Ngabuburit bisa ngobrol langsung dengan mereka. Dan makanya jangan lupa saksikan keseruan Teman Ngabuburit hanya di channel Live Recom Squad setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 16.15 sampai dengan jam 17 selama bulan Ramadan. Dan baiklah, saya Taufik Raharja mohon undur diri dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Stay safe di rumah aja dan selamat berpuasa, selamat menyiapkan buka puasa, dan sampai jumpa lagi.